Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ngabuburit, kemudian untuk menyambut buka puasa bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan mendapatkan siraman rohani dan juga sebagai bentuk pengingat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul uswah hasanah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Maka tentu sebagai umat Islam kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya di dalam kehidupannya. Baik, para hadirin dan hadirat, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah sebelum melaksanakan buka puasa bersama yang akan dibawakan oleh Kakanda Arman SPD. Kepada Ustaz Arman dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qasimina al ghaidz wal afina 'anil nas. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan tentunya diberi kekuatan untuk senantiasa menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Insyaallah akan menjadi syafaat kita di hari kemudian. Selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengangkat manusia dari tempat yang gelap menuju tempat yang penuh dengan cahaya. Hadirin sekalian, teman-teman, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sampaikan saya di awal dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 36 berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Ya. Disampaikan bahwa dari kata muttaqin, ya, ta adalah ketika orang kita mengatakan ta dalam Al-Qur'an berarti itu adalah sebuah kesungguhan, ya, sebuah keseriusan. Ya, perlu sampaikan bahwa ya, yang namanya orang yang bertakwa, ya, itu harus ada contoh-contoh yang harus dilakukan. Ya, dalam ayat tadi dikatakan yang pertama bahwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bagaimana cara kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah. Banyak jalan yang harus kita lalui untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin. Ya, ampunan Allah harus kita dapatkan jemaah sekalian. Terutama pada saat bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya, disambungkan ayat disampaikan lagi bahwa wallazina ya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard. Ya. Fi sarra'i wa dharra'i, ya. Allazina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i. Ya, orang-orang yang senantiasa mengimpakkan hartanya,
ya menginfakkan hartanya baik di kala lapangnya maupun di kala sempitnya. Ya, jadi kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian bisa menginfakkan harta kita baik di kala sempit maupun di kala ya luangnya. Karena kenapa? Nabi mengatakan tidak harus banyak, ya, tidak harus selalu banyak kita berikan, kita infakkan, akan tetapi yang penting continue. Ya, yang penting terus menerus. Kalau hari ini rezeki kita banyak, bisa jadi banyak. Tapi kalau kemudian rezeki kita bisa dikatakan sedang-sedang, ya bisa juga kita dibawa daripada itu, jemaah sekalian. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hal yang lain, yang namanya menjemput maghfirah itu, menjemput rezeki itu, ya, bukan cuma dalam segi materi saja, dinda sekalian. Akan tetapi bagaimana kemudian ketika kita memasak misalnya menu buka puasa dan tercium oleh tetangga kita, ya, maka itu menjadi wajib bagi kita untuk memberikan kepada mereka. Ya, bayangkan, baru baunya yang dicium, ya, itu sudah wajib, apalagi kalau dikasih isinya. Ya, itu luar biasa parahnya jemaah sekalian. Ya, karena kenapa? Kalau kemudian tercium pada saat kita menggoreng misalnya, pada saat kita memasak, ya, itu tercium oleh tetangga kita, maka kita wajib untuk memberikan. Ya, ini pahalanya luar biasa. Menciumnya saja sudah luar biasa yang kita dapatkan ketika memberikan kuahnya, apalagi kalau kita memberikan mungkin isinya. Ya, itu luar biasa. Itu yang pertama. Bagaimana mendapatkan maghfirah Allah adalah memperbanyak infak kita. Kemudian yang kedua wal kasiminal gaiz, ya, orang-orang yang senantiasa, ya, orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarah. Ya, ini yang harus kita lakukan, ya, sebagai bentuk dalam puasa kita adalah mampu menahan amarah. Ya, jangan kalau ada yang marah kita juga ikut marah. Ya, ini yang menjadi masalah. Karena terkadang suatu perselisihan muncul, itu kemudian kalau ada yang marah, ya kita juga menjadi marah. Harusnya kalau ada perselisihan, ada amarah yang muncul, ya kita harus menekan supaya ada yang menjadi penengah di antara kita. Ya, jadi orang-orang beriman itu, orang-orang bertakwa itu, kata ayat ini tadi adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, menahan amarah. Supaya jangan saling membenci, ya. Karena kan kadang orang saling membenci karena faktor tidak apalagi namanya tidak baku cocok karena persoalan itu. Ya, jangan sampai kita sholat sama-sama, sholat berjamaah, tetapi tidak seperti yang terjadi. Ya, kita sholat berjamaah tapi ada dendam di hati kita. Ini yang bahaya. Makanya harus dilepaskan yang namanya amarah. Di dalam bentuk puasa lah ini kemudian menjadi perisai kita bagaimana kita mampu menahan amarah itu. Ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah yang ketiga adalah wal afina anin nas, ya, yang dimana dikatakan orang-orang yang bertakwa, ya, yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ya, jadi supaya kita menjadi orang yang suci kembali, yang fitrah kembali nanti setelah keluar dalam suci Ramadan, ya kita harus senantiasa saling memaafkan. Ya. Jadi lebih mulia memaafkan daripada minta maaf. Ya, jadi kita harus memaafkan. Kita saling memaafkan antar sesama. Karena kenapa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena kenapa? Kita harus saling memaafkan. Karena kenapa? Banyak orang, ya, yang merasa mungkin tersinggung, mungkin karena pembicaraan kita, cara kita berbicara, ya, saja tidak langsung kita tidak tahu ternyata orang ini tersinggung. Inilah yang perlu kita pahami. Kita harus meminta maaf, ya, supaya tidak ada yang menjadi dendam, tidak ada yang menjadi hal-hal yang negatif, ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, ini. Karena kenapa? Ini tiga bentuk ini, tiga hal ini yang kemudian Allah berikan di ayat tadi, bahwa orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, ya, baik di kala sempitnya maupun dia di kala luangnya. Kemudian yang kedua tadi adalah orang yang senantiasa mampu menahan amarah, ya, dan yang ketiga adalah orang yang mampu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ini amalan yang bisa dikatakan mungkin amalan yang kecil, sederhana, akan tapi luar biasa pahalanya jemaah sekalian. Ya, karena
Tetapi tidak menutup kemudian di antara ketiga tadi yang saya sampaikan ini, untuk membingkai ketiganya, yang perlu kita pahami adalah tentunya kuncinya itu adalah salat kita. Ya, karena salat ini merupakan tiang agama. Ini hal yang sangat fundamental, karena kenapa? Salat adalah sesuatu yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, itu langsung diberikan kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan yang lainnya. Ya, zakat Allah hanya turunkan ayat, ya, langsung diterima. Ya, ibadah yang lain seperti haji, ya, ya itu hanya lewat ayat saja. Ya, tetapi perkara sholat, ya, perkara sholat kemudian tidak bisa di SMS. Ya, ya tadi mungkin kalau bahasa Al-Quran, kalau sekarang disampaikan ke Nabi, ya itu mungkin ke lewat WA, ya, atau di SMS. Ya, tapi kalau perintah sholat dari Allah kemudian ke Rasulullah itu tidak bisa pakai SMS dan tidak pakai WA. Ya, harus Nabi yang menjemput langsung. Ya, Nabi yang menjemput langsung, didampingi oleh malaikat Jibril, ya, dan 4 malaikat untuk menjemput perintah sholat. Ya, karena kenapa? Ini adalah perkara penting. Sholat ini perkara penting. Karena yang membedakan kita dengan Nasrani, dengan Yahudi adalah sholat kita. Kalau semuanya tadi yang telah kita lakukan, walaupun kita melakukan mungkin zakat, melakukan haji, melakukan perintah yang lain, namun kalau sholat kita tidak bagus, maka yakin dan percaya bahwa tiga agama kita tidak bagus, dan hal yang menjadi fundamental itu akan merusak semuanya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi sebuah referensi bagi kita, bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tentunya dalam konsep puasa kita senantiasa diperintahkan untuk meningkatkan takwa kita. Dari kata-kata tatakun, kata-kata muttaqin, intinya adalah bagaimana meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin wal hadirat, jadi sangat mencerahkan yang kemudian disampaikan oleh Ustaz Arman kepada kita semua yang hadir di tempat ini, bahwasanya ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa yang kemudian dijelaskan. Yang pertama, orang yang senantiasa berbagi antara sesama. Kemudian yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mau memaafkan sesamanya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga sholatnya sebagai tiang agama. Jadi itu tadi kesimpulan yang kemudian bisa kita petik dari tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi syafaat kita bagaimana menjalankan ibadah atau amalan-amalan di bulan Ramadan ini sebagai umat muslim yang kemudian ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu untuk tausiah menjelang berbuka puasa bersama kita pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.